kasih Tuhan Yesus, terpuji bagi nama-Mu. Kami menyerahkan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan ibadah kami untuk Tuhan Yesus dari awal tengah sampai tamatnya di kami semua pelayanan kami persembahkan Tuhan. Ini doa kami, ini kita bersyukur kami dalam nama Tuhan Yesus dan siapa lain Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan. Saat ini saya menyapa semua keluarga pastori yang ada di tempat ini dan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari sama-sama dengan sikap hormat kita kumpulkan keluarga kita menghadap hadirat Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita harus merayakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Mari, jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama kita beribadah kepada Tuhan, menghadap hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya.
bersyukur melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus dimuliakan saat pagi hari ini. Kami jemaat Tuhan GPDI Betani bagaimana? Seluruh kami yang ada di gedung gereja ini, keluarga pastori, dan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan dimanapun ibadah-ibadah dilaksanakan saat ini di rumah-rumah Tuhan, di Sulawesi Tengah, di bangsa Indonesia, dimanapun ada ibadah yang sementara berlangsung saat ini Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul di dalam ruangan ibadah, tapi kami akan berjumpa di dalam hadirat Tuhan, karena ada kerinduan yang besar dalam hidup kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lawatan Tuhan menyentuh hidup kami. Lawatan Tuhan sampai pada kehidupan kami, kepada pribadi kami yang menyembah Tuhan saat ini, yang beribadah kepada Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Yang ada di rumah, begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia rela mati untuk saya dan saudara. Mari, jemaat Tuhan yang ada di rumah, dengan sikap hormat kita berdiri di hadirat Tuhan. Pandang Yesus, Raja di atas segala raja. Kita sembah Dia saat ini. Kita angkat satu pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu dalam hidup. Satu syukur besar dalam hidup kami Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan.
tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan, sebab Dia mati bagi saya dan saudara. Karena itu segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Beri Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Lamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Selama-lamanya bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu. Di kayu salib Engkau mati bagi kami, menebus dosa kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami bersorak-sorak bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Bertata atas puji-pujian kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, di gedung gereja Keluarga Pastori. Dan saya juga menyapa bagi semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, jemaat Betani Pagimana, dan jemaat Tuhan dimanapun berada yang sementara mendengarkan siaran ini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Dia baik buat saya dan saudara. Haleluya. Yesus
saya dan dia bagi saudara yang ada di rumah saat ini dan yang ada dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Allah segalanya kebaikan Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari persiapkan hidup kita, persiapkan tanah hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu terindah bagi kami Tuhan.
salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom untuk saudara-saudara yang ada di ruangan ini. Sekali lagi shalom. Saya menyapa juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kita telah memuji Tuhan dan sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan renungan atau khotbah yang telah saya tulis di warta edisi khusus Hari Raya Paskah hari ini. Kita bisa melihat bersama-sama dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 13 dan ayat 22. Saya beri judul atau tema khotbah pada pagi ini, Paskah dan Stay at Home. Paskah dan tinggal di rumah. Haleluya. Saya membacakan ayat 13 untuk pembacaan pertama. Demikian bunyi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Katakan amin. Dan tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat tanda darah itu, maka aku akan lewat. Dalam bahasa Inggris menggunakan aku akan pass over. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata aku akan pesach, ya, aku akan pasca daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sekali lagi katakan amin. Bagaimana caranya? Ayat 22 kita baca. Prosesi mereka menaruh darah itu pada rumah-rumah mereka. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun, sekali lagi, seorang pun daripada kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Katakan amin. Ya, ada dua hal penting di sini untuk luput dari tulah kemusnahan. Ketika Tuhan mau membawa orang Israel keluar dari Mesir, Firaun berulang-ulang kali tidak mengizinkannya. Itu sebabnya Tuhan memberi tulah kepada orang-orang Mesir. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, sampai tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 ini adalah tulah kemusnahan. Ya. Tulah kemusnahan. Semua orang, ya, anak-anak sulung di Mesir. Kalau kita baca ayat 30 pasal 12 ini, lalu bangunlah Firaun pada malam itu
bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir. Kalau dalam terjemahan lain menggunakan kata kedengaranlah tangisan yang luar biasa di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Tidak ada rumah yang tidak kematian. Ya, dari pembesar sampai kepada rakyat biasa, setiap rumah orang Mesir ada kematian di sana, ada kemusnahan di sana. Kepada orang-orang Israel Tuhan berpesan, ya, bagaimana supaya mereka tidak mengalami tulah itu. Yang pertama harus ada tanda darah. Boleh sama-sama bilang tanda darah. Tanda darah yang ayat 22. Bagaimana caranya? Ambil seikat hisop. Hisop ini sejenis tumbuhan, ya. Kemudian tumbuhan itu dicelupkan dalam pasu yang ada darah domba. Kemudian darah itu akan disapukan pada ambang atas dan kedua tiang pintu. Dan ketika Tuhan bilang bahwa ketika aku akan lewat daripada kamu, jika aku melihat tanda darah itu, maka aku akan melewati. Aku akan pass over. Aku akan pesach. Aku akan pasca daripada kamu. Aku akan melindungi kamu, ya. Aku akan melewati kamu. Artinya kamu tidak akan mengalami tulah kemusnahan. Ya, ada tanda darah. Yang kemudian, yang kedua, syarat yang kedua di sini kita melihat ayat 22 bagian terakhir, kamu pun seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Kalau sekarang kita mengenal istilah stay at home, tidak boleh keluar rumah, ya. Stay at home artinya tinggal dalam rumah. Ini ada anjuran pemerintah, ada social distancing, ada physical distancing, ada pembatasan sosial berskala besar, ada anjuran cuci tangan, ada anjuran pakai masker, dan ada anjuran stay at home, tinggal dalam rumah, ya. Memang kalau kita melihat secara harafiah dalam peristiwa yang terjadi di Mesir, ketika tulah itu sementara merambah orang-orang Mesir, memusnahkan orang-orang Mesir, anak-anak sulung Mesir, maka di setiap pintu-pintu rumah orang Israel ada tanda darah. Kemudian yang kedua, mereka harus stay at home, tidak boleh keluar rumah. Artinya sekalipun ada tanda darah, kalau mereka keluar rumah saat itu, tidak dijamin mereka dalam perlindungan. Karena ini memang perintah Tuhan, bahwa yang pertama harus ada tanda darah. Yang kedua, jangan keluar rumah, jangan keluar pintu rumah sampai pagi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tanda darah, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ini telah memakan korban banyak sekali. Yang terpapar di Indonesia itu mungkin 2.000 sekian, atau mungkin sudah mencapai angka 3.000-an orang, ya. Dan coronavirus ini menggegerkan bumi kita. 200 negara lebih telah dilanda dengan pandemik virus ini. Dan banyak orang gemetar, ketakutan. Instansi-instansi berhenti sejenak. Sekolah-sekolah diberhentikan sejenak kegiatannya dan harus homeschooling.
kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya koloni, ya, komunal, itu diberhentikan sementara. Hari ini mestinya kita berkumpul secara bersama-sama dalam semua perayaan Paskah. Tetapi karena kondisi ini maka kita harus ada di rumah masing-masing mengikuti siaran ini. Ataupun ada saudara-saudara yang melakukan ibadah menurut liturgi yang telah dibagikan oleh gereja masing-masing. Menggegerkan dunia coronavirus 19 ini. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, kalau kita membaca baik-baik Alkitab, ada sebuah virus yang lebih ganas lagi dari coronavirus. Ada sejenis virus yang lebih dahsyat lagi pekerjaannya, yang bukan hanya bisa merusak tubuh manusia. Kalau coronavirus itu bisa merusak paru-paru, bisa merusak organ-organ dalam tubuh kita, dalam tubuh orang-orang yang terpapar oleh virus itu sendiri. Tetapi kalau di dalam Alkitab kita membaca, tersirat di dalamnya ada jenis virus yang begitu berbahaya sekali. Dan virus ini sudah melanda dunia sejak awal. Virus apa ini, baby? DOSA. Sama-sama bilang DOSA. Dosa. Ini lebih ganas, jauh lebih ganas dari COVID-19 atau COVID-20 nanti, atau COVID-30. Lebih ganas. Keganasan virus DOSA ini telah menyebabkan Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden. Keganasan virus ini telah menyebabkan hubungan internal, hubungan sosial terjadi keretakan. Kain membunuh adiknya Habel. Virus ini juga menyebabkan bukan hanya kematian fisik, sebab Alkitab mencatat ketika kamu melanggar, maka pada hari itu kamu akan mengalami kematian. Virus dosa ini bukan hanya menyebabkan kematian fisik manusia, tetapi virus dosa ini menyebabkan kematian kekal. Manusia mah, mari kita baca dalam Roma 6 ayat 23 bagian A. Kita tolong saudara Marinus membacanya. Roma pasal 6 ayat 23 bagian A saja. Firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut. Iya, terima kasih. Firman Tuhan, upah dosa ialah maut. Sama-sama bilang maut. Virus dosa ini menyebabkan maut. Bukan hanya kemusnahan biasa. Virus dosa ini menggerogoti manusia. Dari mana asal virus dosa ini? Dari Lucifer. Dari siapa? Lucifer yang taruh ini virus dosa ini. Dan kebetulan waktu itu Hawa, Adam ingin sama seperti Tuhan, sehingga virus itu bertumbuh subur. Dan sejak hari itu virus dosa ini merambah semua umat manusia.
Roma 3 ayat 10 bilang bahwa semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah terpapar dosa. Dan semua manusia harus mengalami hukuman kekal. Tapi kita bersyukur antivirusnya sudah kita miliki. Boleh kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Antivirusnya itu darah. Darah Yesus Kristus. Katakan amin. Antivirus yang menyebabkan kemusnahan total. Virus corona ini menggegerkan dunia. Tetapi sebenarnya virus dosa ini yang justru lebih menggegerkan dunia. Karena akibat dosa ini semua orang harus mengalami maut. Maut di sini bukan mati rest in peace, mati dalam damai. Dosa menyebabkan orang mati dalam kemalangan, mati dalam ketakutan, karena sesudah mati ada neraka yang kekal yang menanti dia. Virus dosa. Tapi sekali lagi puji Tuhan, Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia dan memberi kita antibodi, memberi kita antivirus, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini kita memperingati Paskah, di mana Dia telah berkorban untuk memusnahkan virus dosa itu. Dan kita tidak lagi terpengaruh dengan virus dosa, karena setiap orang yang percaya Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Boleh kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ada jaminan, ya, ada jaminan hidup kekal. Kalau coronavirus menyebabkan orang harus sering cuci tangan, sampai-sampai ada kawan saya yang kirim gambar, akibat sering cuci tangan, dia gambar jarinya sudah jadi 6, bukan 5, sudah jadi 6 karena sering itu guyonan. Coronavirus menyebabkan orang harus berhati-hati, sering cuci tangan, pakai masker, stay at home dan seterusnya. Ya, social distancing, jaga jarak. Sebenarnya virus dosa ini kita harus lebih berhati-hati lagi. Katakan amin. Kita harus menjaga diri kita, menjaga hidup kita, dan memang kita harus stay at home. Apa arti stay at home yang sebenarnya? Yang pertama, stay at home kalau versi Keluaran 12 ayat 22 itu memang tinggal di rumah, rumah fisik. Jangan keluar sampai pagi. Kalau keluar, keselamatanmu tidak dijamin. Bisa saja ada malaikat maut datang menjemputmu. Ya, itu peristiwa di Mesir. Saudara, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, setelah tanda darah itu ada dalam hidup kita, kita juga harus stay at home. Katakan amin. Apa artinya stay at home? Tinggal di dalam Yesus. Katakan amin. Tinggal di dalam Dia. Tidak boleh keluar. Kita tidak boleh keluar dari payung anugerah Tuhan. Kalau kita keluar dari payung anugerah Tuhan, keselamatanmu tidak dijamin. Tetapi selama itu ada di dalam payung anugerah, keselamatanmu dijamin oleh Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat Injil Yohanes. Ayat ini saya tidak sempat catat dalam warta yang tertulis. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6. Ini sebenarnya pengertian esensi dari stay at home. Saya mau bilang di sini stay at Jesus, ya.
tinggal di dalam Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Barang siapa tinggal di dalam aku, saya ulangi, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Katakan amin. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang, kemudian sama dengan ranting dia menjadi kering, dikumpulkan orang, kemudian dibakar di dalam api. Itu kalau tidak stay at Yesus, tidak stay at Jesus, ya. Kita harus tinggal setelah kita ditebus oleh Tuhan. Ketika kita percaya penebusan Tuhan, langkah berikutnya kita harus stay at home, stay at Jesus. Kita harus tinggal di dalam Dia. Yang mau tinggal di dalam Dia sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang di rumah yang mau tinggal di dalam Yesus sama-sama katakan amin. Saya tidak mendengar aminnya saudara, tapi saya percaya saudara-saudara mengaminkan perkataan-perkataan firman Tuhan ini. Haleluya. Ya. Tinggal di dalam Yesus. Kalau kita tinggal, ada perlindungan, kita bisa berbuat, kemudian kita bisa berbuat banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian di luar aku, kamu dibuang. Sama dengan ranting, kehilangan kehidupan. Tidak ada supply kehidupan kalau ranting itu tinggal di luar. Kalau ranting yang sudah menjadi tidak ada supply kehidupan, maka dia akan mengering. Setelah dia kering, dikumpul dan di apa? Joy dengan Yesus. Ya, dibakar. Kalau dibakar, panas atau dingin? Panas. Karena macis saja ujung jari sakit. Kalau tidak percaya, coba tes kaki taruh di atas. Kasih hidup itu kompor gas, coba taruh kaki ujung saja. Lantai panas, dibakar. Kata dibakar di sini, ranting kering, bukan cuma 1-2 jam dibakar, bukan cuma 1-2 tahun dibakar, bukan cuma 200 tahun dibakar. Karena penghukuman itu sifatnya kekal, tidak ada batasan waktu, unlimited waktunya. Saya percaya semua yang telah ditebus oleh Tuhan, semua yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita mau tinggal di dalam Dia. Yang setuju sama-sama katakan haleluya. Amin. Tinggal di dalam Dia, jangan keluar. Setia berdoa, setia beribadah, baca firman, hidup benar, melakukan firman, berbuah-buah. Kata firman Tuhan ini, kita menghasilkan buah. Jangan tinggal di luar, jangan jauh dari Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Dia, supaya kita tidak dibuang keluar, kita tidak menjadi kering, dan kita tidak dikumpul dan dibakar, tetapi kita bisa berbuah dan bisa melakukan banyak hal. Di sini dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuah banyak dan bisa berbuat banyak hal. Katakan amin. Haleluya. Sebagaimana kejadian di Mesir,
orang Israel mengalami perlindungan melalui tanda darah dan stay at home, saya percaya kita juga akan terjaga dan terlindungi oleh virus dosa melalui pengorbanan Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan kita sudah diselamatkan dan kita sudah dibebaskan dari cengkeraman virus dosa itu. Katakan amin. Kemudian selanjutnya kita harus tinggal di dalam Dia, berbuah di dalam Dia, dan melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh terima hari ini. Memberi pemahaman kepada kami semua bahwa kami telah ditebus oleh Tuhan. Kami juga diminta oleh Tuhan untuk terus tinggal di dalam Engkau. Penebusan-Mu membuat kami bebas dari dosa yang menyebabkan kematian kekal. Kematian kekal yang melanda dunia ini karena virus dosa. Kami telah dibebaskan. Kami telah dilepaskan dari cengkeraman maut ini. Tuhan juga minta kami untuk terus tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal dalam hidup kami. Kami tinggal dalam kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itu tinggal dalam hidup kami. Kami berbuah banyak dan bisa melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Meteraikan firman di tengah situasi kondisi krisis pada hari-hari ini. Ketakutan, kekhawatiran yang melanda dunia. Kami percaya kami tidak perlu takut karena kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir karena kuasa darah-Mu melindungi kami semua. Penebusan-Mu, pengorbanan-Mu yang hari ini kami rayakan bersama-sama. Kami juga mau tinggal terus di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Tuhan yang mempunyai firman. Hamba hanyalah manusia biasa, hamba yang tidak berguna, tetapi hamba telah menyampaikan firman. Biarlah firman ini menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan menolong kami semua. Sucikan, kuduskan kami. Ampuni salah, kekurangan, kelemahan kami. Kami layak menerima perjamuan Tuhan hari ini. Dan perjamuan Tuhan menjadi berkat yang dahsyat dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sejauh timur dari barat, saudara-saudara akan dilayani dengan firman Tuhan, dengan Tuhan dan sejauh
baca firman Tuhan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus, baik Anda dalam ruangan ini, juga Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan baik dalam hidup kami semua. Tuhan luar biasa dalam hidup kami semua. Pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan Tuhan di tangan kanan. Saudara-saudara yang ada dalam ruangan gereja ini, sesi pastori, dan juga Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Saya baca firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sejenak kita menyembah Tuhan. Beri pengakuan.
kekhawatiran, ketakutan, diberi kelegaan oleh Tuhan. Bahkan yang masih tinggal dalam cengkeraman maut, kami percaya ada pembebasan hari ini. Penebusan-Mu, kuasa darah Yesus yang sudah tercurah di Kamboja juta 2000 tahun yang lalu, telah membebaskan dunia ini, membebaskan kami semua dari cengkeraman virus dosa yang terus merambah dan merajalela. Kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami diluputkan daripada maut, dan kami mau terus tinggal di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ini syukur kami. Sebentar kami akan memberi persembahan kepada Tuhan dalam bentuk apapun persembahan yang kami bawa. Tuhan menilik dan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara semua yang ada di ruangan ini, sesi pastori. Kemudian Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang ada di rumah. Saya percaya bahwa hari ini kita penuh dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Amin. Disampaikan pengumuman ulangan hari ini Jumat, besok hari Sabtu. Sesuai dengan jadwal doa puasa dari Majelis Daerah Sulawesi Tengah Gereja Pantekosta di Indonesia, menjadwalkan gereja-gereja Pantekosta di Indonesia di Sulawesi Tengah ini mengadakan doa puasa selama
3 kali dalam seminggu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi besok hari Sabtu, doa puasa untuk hari terakhir di minggu ini. Kita sama-sama akan bersepakat, berdoa, berpuasa, merendahkan diri, mohon ampun Tuhan, sehingga Tuhan bisa memulihkan negeri dan mendengarkan seruan-seruan kita. Kita doakan pemerintah, presiden, wakil, dan seluruh jajarannya. Kita doakan juga TNI Polri, kita doakan kepala-kepala daerah tingkat 1 di provinsi, kemudian seluruh bupati di Indonesia, kecamatan, kelurahan, desa-desa. Kita doakan juga para medis yang berdiri di garda terdepan dalam penanganan, pencegahan, pengobatan akibat coronavirus yang pandemik pada hari-hari ini. Kita berdoa untuk mereka supaya ada kekuatan, ada pertolongan, ada penghiburan, ada hikmat yang Tuhan beri bagi mereka. Kita doakan juga daerah kita supaya daerah kita tetap daerah yang hijau, tanpa terkontaminasi dengan virus apapun, karena kita percaya bahwa Tuhan menjaga dan melindungi kita semua. Sama-sama katakan amin. Amin. Hari Sabtu besok sore jam 3 kita doa bersama di rumah masing-masing. Kami di pastori melaksanakan doa tutup puasa jam 3 sore sampai selesai. Dan kami juga berharap Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah dapat mengadakan doa keluarga di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Hari Minggu kegiatan ibadah dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Jika ada perubahan-perubahan tentang pertemuan-pertemuan ibadah atau kegiatan ibadah, nanti kami menyampaikannya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Kita berharap supaya kondisi ini segera berakhir dan kita bisa kembali berkumpul untuk bersama-sama secara komunal dalam sebuah ibadah raya untuk memanggil, berseru, dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tetap setia, tetap semangat. Saya percaya Tuhan menjaga dan melindungi kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah ini dalam doa. Kita nyanyi satu pujian. Ibu Gembala